Halo teman-teman SDK Santa Maria 3, berjumpa bersama saya, Frater Ridelvilio Andresito Tinamon CM. Nah, mulai dari bab 7 sampai dengan bab 9, teman-teman kelas 3 dari SDK Santa Maria 3 akan belajar agama bersama Frater Filio. Nah, perkenalan singkat dari Frater berasal dari paroki Santo Fransiskus Xavierus dan Rio. Sebagaimana yang sudah Frater jelaskan, Frater berasal dari kongregasi misi, sekarang tingkat 3, dan mendapat tugas untuk mendampingi teman-teman belajar agama di Santa Maria 3, khususnya di kelas 2 dan kelas 3. Baik, itu saja perkenalan singkat dari Frater, sehingga nanti kalau adik-adik berjumpa dengan Frater di gereja, di jalan, di alun-alun, atau dimanapun, adik-adik tidak merasa asing ya dengan muka Frater. Nah, adik-adik bisa memanggil Frater Filio, selamat pagi, atau menyapa seperti itu. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai percakapan Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Tampak di gambar sebelah kiri, Nikodemus sedang bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus pada malam hari. Kira-kira apa yang dipercakapkan oleh Tuhan Yesus dan Nikodemus? Nanti akan lihat ke depannya ya, nanti pada minggu depan. Nah, hari ini kita akan memulainya hanya dengan ilustrasi atau gambaran apa yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum itu mari kita mulai dengan berdoa. Frater yang akan memimpin doa, dan Frater minta kita semua sebelum memulai pelajaran berdoa terlebih dahulu. Teman-teman mengikuti ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami kembali di sini. Pada kesempatan ini kami akan belajar dari Nikodemus yang menemui Tuhan Yesus untuk bertanya dan mendengarkan ujangan-ujangannya. Bantulah kami agar bisa menangkap kehendak Tuhan melalui pelajaran ini. Semuanya ini kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, teman-teman, tadi Frater menjanjikan bahwa Frater akan memberikan gambaran mengenai kisah Nikodemus dan Tuhan Yesus. Nah, gambaran yang Frater ajukan adalah mengenai persahabatan. Tentu kita semua, adik-adik dan Frater, punya teman-teman. Tapi apakah teman dan sahabat itu sama? Nanti kita akan lihat. Nah, di sini Frater menampilkan gambar ada dua orang. Mungkin adik-adik sudah mengenal. Yang sebelah kiri dan menggunakan baju hitam itu adalah Lisa Blackpink. Sementara yang sebelah kanan menggunakan motif dedaunan, kalau nggak salah itu adalah Nicky Zevanya. Mereka berdua merupakan seorang penyanyi. Yang sebelah kanan yaitu Nicky berasal dari Indonesia, dan yang sebelah kiri Lisa berasal dari Korea Selatan. Mereka walaupun berbeda negara bisa menjalin komunikasi, bisa menjalin persahabatan. Sementara kita lihat bagi teman-teman yang cowok tentu mengenal siapa dua orang ini, yaitu Naruto dan Sasuke. Mereka sudah berteman, bersahabat sejak dari kecil. Melalui kemampuan dan kerjasama mereka berdua, mereka berhasil menyelamatkan banyak orang di akhir cerita anime Naruto. Nah, sementara kita lihat di sebelah kiri nih. Ayo, siapa yang tahu gambar siapa? Mereka berdua tampak sedang berpelukan. Apakah ada yang tahu siapa mereka berdua? Oke, baik. Mempersingkat waktu, Frater akan menjelaskan sedikit bahwa yang sebelah kanan menggunakan baju coklat atau jubah coklat lebih tepatnya. Dia adalah Santo Fransiskus Assisi, seorang imam Fransiskan, pendiri
kongregasi Fransiskan, tarekat imam, tarekat bruder Fransiskan. Sementara yang sebelah kiri sini yang menggunakan pakaian sorban, ada bulu di atasnya, itu adalah Sultan Malik Al-Kamil, seorang raja dari Kesultanan Islam. Mereka berdua, walaupun berbeda keyakinan, berbeda agama, dapat berangkulan, dapat saling bertukar pikiran, saling belajar, saling memahami. Konon katanya ketika Santo Fransiskus Assisi dengan semangat untuk membagikan perdamaian, dia berjalan untuk sangat jauh untuk menemui sultannya, Sultan Malik Al-Kamil ini, dengan tentu beragam resiko karena pada waktu itu sedang perang. Nah, itu persahabatan yang ingin Frater tampilkan. Dan yang keempat, di sebelah kanan ini ada dua orang, tentu yang menggunakan jubah putih. Beliau adalah Santo Yohanes Paulus II, seorang paus, pemimpin gereja tertinggi Gereja Katolik Roma, dan yang berhadapan dengan Santo Yohanes Paulus II merupakan Mehmet Ali Akça. Siapakah Mehmet Ali Akça? Mehmet Ali Akça adalah orang yang pernah mencoba membunuh paus. Mehmet Ali Akça ini pernah menembakkan peluru yang berhasil menembus dada dari Santo Yohanes Paulus II. Tetapi apakah Santo Yohanes Paulus II marah? Setelah pulih, Santo Yohanes Paulus II itu mengunjungi Mehmet Ali Akça dan mengampuninya. Wah, itu seorang sahabat harus seperti itu kurang lebih. Pada akhirnya, karena tersentuh dan tersapa oleh kasih dan kemurahan hati dan kelembutan hati, kerahiman dari Yohanes Paulus II, Mehmet Ali Akça akhirnya berhasil mengatasi rasa bencinya kepada Santo Yohanes Paulus II, dan mereka pun akhirnya bersahabat sampai dengan kematiannya. Kematian Santo Yohanes Paulus II, Mehmet Ali Akça mengunjunginya dan mengatakan, berkat Santo Yohanes Paulus II, kehidupan saya berubah. Begitu juga dengan Malik Al-Kamil, Sultan, dan Yohanes Paulus II. Mereka masing-masing membawa perubahan, membawa pembaruan. Dan yang ini adalah foto frater bertiga bersama dengan teman-teman frater. Yang di tengah itu kakak tingkat frater yang sudah mengalami pastoral. Yang sebelah kiri itu adalah Frater Suminto. Dia kakak kelas frater satu tingkat. Kami mempunyai perbedaan umur, perbedaan tingkat kelas, tapi kami bisa bersatu. Karena apa? Karena kami sama-sama dipanggil oleh Tuhan. Dan itulah makna, salah satu makna dari persahabatan adalah persatukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, Frater akan mengajak kita semua melihat menurut orang-orang besar, orang-orang hebat. Nah, ada orang-orang bijak yang mengatakan, apa sih itu persahabatan? Apa itu sahabat? Nah, di sebelah kanan bawah ini Frater menunjukkan ada seorang anak perempuan yang bermain cat air dan mukanya kotor. Tentu dia tidak mengetahui bahwa dirinya itu penuh dengan cat yang berada di muka. Nah, untuk bisa sampai mengetahui, sang anak kecil ini harus ditunjukkan. Siapa yang menunjukkannya? Yaitu sahabat. Makanya orang bijak mengatakan hanya sahabat sejati yang berani mengatakan wajahmu kotor. Ingin mengatakan bahwa seorang sahabat itu harus berani memberitahu kebenaran, memberitahu yang baik bagi teman-temannya, bagi sahabatnya. Dan kita lihat tampak ada orang yang sedang sedih, anak perempuan yang sedang sedih dan dihibur oleh kedua temannya. Mereka saling memberikan nasihat dan saling mendengarkan, saling hadir bagi sahabatnya. Sehingga ada orang bijak lagi yang mengatakan, sahabat sejati adalah seorang yang datang ketika orang lain di dunia ini pergi.
Artinya, sebagai seorang sahabat, kehadiran itu sangat diperlukan. Nah, kalau begitu, apa sih sahabat itu? Kira-kira ada yang tahu nggak ya? Apa itu arti sahabat? Baik, Frater akan menunjukkan dan akan menjelaskan. Sahabat itu adalah teman dekat yang bisa dipercaya. Sebagai teman dekat, kita tentu berani mendekatkan diri kita dengan sahabat-sahabat kita, berani menceritakan segala sesuatu yang kita rasa, segala sesuatu yang kita pikirkan, segala suka kita, segala duka kita. Seorang teman dekat itu mau berbagi seperti itu, berbagi keceriaan, berbagi suka, berbagi duka, dan seperti itu. Dan seorang sahabat itu dia memberi pengaruh-pengaruh positif. Bagaimana seorang sahabat itu berani mengatakan kamu harus berkembang, kamu harus mengembangkan potensi yang ada di dalam dirimu. Dia juga berani mengatakan ketika kita dalam keadaan yang salah, melakukan tindakan yang keliru. Misalkan kita tidak mengerjakan PR, tidak mengerjakan tugas-tugas dari guru-guru. Nah, seorang sahabat itu akan hadir dan mengatakan, kamu harus mengerjakannya, kamu harus belajar, kamu tidak boleh seperti ini terus-menerus. Sehingga benarlah, seorang sahabat itu dikatakan sebagai motivator. Sebagai motivator, ia mau hadir, ia mau mendengarkan, ia mau membantu sepenuh-penuhnya segala keperluan yang dibutuhkan oleh sahabat-sahabatnya. Nah, itu definisi dari sahabat. Ada 4, yaitu mereka adalah teman dekat yang bisa dipercaya, mereka adalah yang mampu memberi pengaruh positif, yang ketiga mampu mengembangkan potensi-potensi dalam diri kita, dan yang keempat, sahabat itu adalah seorang motivator yang mampu membakar semangat kita, menyemangati kita lagi dari keadaan yang tadinya lemah langsung menjadi bergairah, bersemangat kembali. Oke, nah, bagaimana kita harus bersikap dalam persahabatan? Teman-teman, sengaja Frater menampilkan gambar aliran sungai dan kanan kirinya ada hutan, ada pohon-pohonan. Frater ingin menggambarkan bahwa proses menjadi sahabat itu adalah proses yang sangat-sangat panjang. Kita tidak bisa dalam 1-2 hari itu bersahabat langsung jadi. Kita membutuhkan proses perjalanan. Dan di setiap perjalanan itu tidak selalu lurus, ada lika-likunya. Mungkin juga kita pernah merasa kesal, mungkin juga kita merasa kecewa. Tapi itu adalah dinamika perjalanan menjadi seorang sahabat. Kalau kita mampu mengatasi hal-hal seperti itu, diharapkan dari persahabatan kita itu menumbuhkan hal-hal baik, menumbuhkan hal positif, tidak hanya bagi kita yang bersahabat, tetapi bagi orang-orang, bagi lingkungan di sekitar kita, sehingga di aliran sungai ini dipenuhi dengan pohon-pohon tampak subur karena tanahnya subur, karena tanah-tanahnya dialiri oleh sungai dan air. Sehingga bagaimana ya kita harus bersikap dalam persahabatan? Frater menampilkan pertama, seorang sahabat itu mau mendengarkan. Dia yang hadir bersama dengan sahabatnya. Tidak hanya mendengarkan menggunakan telinga, teman-teman. Kita juga harus menggunakan hati kita. Kita harus menggunakan kemampuan kita untuk mendengarkan teman-teman kita. Keseluruhan diri kita, kita hadir. Kita mau merasakan apa yang teman kita rasakan. Dan yang kedua adalah kita harus saling mendukung. Saling mendukung ini artinya ketika kita sudah mendengarkan, kita mencoba membantu mereka, memberikan solusi-solusi yang mereka perlukan, memuatkan mereka, meneguhkan mereka. Sehingga dari dukungan kita, sahabat-sahabat kita dan kita pun mampu merasa yakin dengan diri kita, dengan apa yang akan kita kerjakan. Dan yang ketiga adalah saling menerima. Mungkin juga kita mempunyai kekurangan-kekurangan. Menjadi seorang sahabat
tidak melulu atau tidak harus menerima kelebihan-kelebihan, tapi kita harus bisa menerima kekurangannya. Seperti nanti ketiga hal ini akan ditampilkan oleh Tuhan Yesus ketika dikunjungi oleh Nikodemus pada malam hari. Bagaimana Tuhan Yesus mampu mendengarkan apa yang menjadi permasalahan Nikodemus, kegelisahan Nikodemus, dan harapan dari Nikodemus. Bagaimana ia menerima kekurangan dan keterbatasan dari Nikodemus dalam hal memahami penjelasan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dengan sabar mendampinginya, menekuninya, dan memberi peneguhan sebagai bentuk dukungan Tuhan Yesus bagi Nikodemus. Nah, teman-teman, karena kita akan membahas tentang Nikodemus dan Tuhan Yesus, Frater minta untuk teman-teman membaca terlebih dahulu ya. Tugasnya sederhana, teman-teman hanya diminta untuk membaca kitab suci mengenai kisah Nikodemus. Atau bagi mereka yang tidak beragama Kristen atau Katolik, bisa membuka halaman 100. Buka buku cetak. Kalau tidak salah, di halaman... Sebentar, Frater akan lihat dulu ya. Maaf, sebentar, Frater masih mencari di halaman 96 sampai dengan 99. Di situ diberikan kisah mengenai Nikodemus. Dan bagi mereka yang Katolik dan Kristen, Frater minta untuk membacanya langsung dari kitab suci berdasarkan Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai dengan 21 ya. Setelah membaca kitab suci, Frater juga meminta teman-teman untuk mencari dan membaca tokoh atau orang kudus yang menjadi panutanmu. Mungkin yang Katolik bisa memulainya dari pelindung baptis, nama baptis teman-teman ya. Bisa dicari siapa nama baptis saya, pelindung saya. Bagi orang-orang yang non-Kristen, teman-teman yang non-Kristen, non-Katolik, bisa mencari tokoh-tokoh yang memberikan inspirasi, yang membawa pengaruh positif bagi perkembangan dunia kita. Itu saja teman-teman tugas dari Frater. Frater harap sungguh-sungguh dikerjakan ya, sehingga pada kesempatan besok hari Jumat minggu depan, tanggal 30, teman-teman mempunyai bahan ya untuk diolah bersama Frater. Itu saja dari Frater, dan Frater harap kita selalu dalam keadaan yang sehat, tetap mengikuti peraturan-peraturan pemerintah untuk menjaga jarak, sehingga kita dapat terhindar dari virus corona dan dapat masuk kembali ke sekolah ketika keadaan sudah membaik. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, bantulah kami dan terangilah Roh Kudus-Mu bagi kami, agar kami mampu menjadi sahabat-sahabat yang baik bagi semua orang. Semoga kami melalui pelajaran kali ini, melalui pelajaran mengenai kisah dari Nikodemus, tentang Nikodemus, kami mendapat inspirasi bagaimana menjadi seorang sahabat layaknya putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang dengan setia mendampingi Nikodemus dalam usahanya untuk memahami mengenai kerajaan Allah. Semuanya ini kami serahkan dalam tangan kasih-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa kembali dalam pelajaran agama di kelas 3 hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020. Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati kita. Amin.